Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Gembulikum Channel. Ini adalah channel kedua saya. Ya tentu saja Barai sebagian sudah tahu, tapi yang belum tahu silakan subscribe karena insya Allah apa ya? Iya, insya Allah banyak video yang nongol. Sebagian berfaedah, sebagian sangat-sangat berfaedah. Nah termasuk sekarang kita tuh lagi mau bikin sebuah project besar. Sebenarnya bukan mau bikin, sebenarnya sudah bikin project besar. Cuman sekarang bagian sosialisasinya yaitu ini ada saya, kemudian ada Bapak Adit, kemudian ada anak SMK dan gurunya yang terlibat dalam proyek pembuatan animasi. Nah, proyek pembuatan animasinya itu untuk sementara ini adalah animasi Guru Gembul. Jadi Guru Gembul itu ada animasinya, ada kartunnya. Yang kenapa saya pendek sekali di situ ya, buntet kayak kacang gitu. Ya tapi baranya gini, nanti dulu, jangan dulu menjelaskan, karena saya pengen kelihatan di kamera lebih banyak dulu. jadi baraya ini teman-teman tuh lagi bikin sebuah project gimana caranya untuk mensosialisasikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang bikin animasi kepada anak-anak sekolah, kepada anak-anak SMK, betul ya? Nah, proyek ini itu ya selain untuk memberikan pelatihan tapi juga memberikan edukasi kepada anak-anak tentang masa depan, bahwa di masa depan dunia digital, dunia online, dunia elektronik dan salah satu bagiannya adalah animasi, itu sebenarnya adalah perkembangan masa depan yang niscaya akan kita terima. Jadi kalau misalkan negara-negara di luar sana sudah mempersiapkan bikin animasi begini dan begitu, maka kita pun sedang membuat itu, mengupayakan itu. Nah, sekarang saya menjadi ikon yang dijelek-jelekinnya gitu. Jadi dibentukkan kayak animasi gitu. Jadi mungkin terinspirasi sama channel teman saya kok bisa itu. Nah, itu jadi guru gembulnya jadi kecil. Nah, jadi silakan Baraya subscribe channelnya. Apa nama channelnya? Kartun Guru Gembul. Kartun Guru Gembul itu di YouTube ada. Terus di TikTok ada, di Instagram ada, di pasar nggak ada. Ada apa lagi? VCD, DVD. VCD, DVD Belum ada. Oh, belum ada ya, karena DVD-nya juga hampir nggak ada sekarang. Punah. Sudah punah ya. Ini kita ngobrolnya garing banget ya. Nah, tapi awal mulanya pemaparannya seperti itu. Jadi saya minta Kang Adit sebagai pemimpin dari proyek ini untuk memaparkan sedikit tentang proyek kita ini. Gimana, Kang? Ya, jadi Kartun Guru Gembul itu sebenarnya sebuah program ya, bukan hanya project gitu. Jadi ini program kolaborasi kan. Jadi awalnya dulu Kang, jadi ini ide awalnya dulu ya ceritanya, bahwa ketika saya kan latar belakangnya adalah industri ya, jadi studio animasi gitu. Sering banget kedatangan anak magang kan, anak magang yang di anak megang. Oh, megang itu kan. Garing banget ya. Nah, anak magang atau PKL gitu ya, datang ke studio, dan kita kalau di industri itu sering dalam tanda kutip agak marah-marah gitu, karena kok anak SMK nggak bisa sih ngerjain ini, tepat. Itu dan sebagainya. Nah, tepat. Anak dan SMK zaman sekarang itu kadang tidak siap gitu ketika dikasih kerjaan gitu di studio, dan itu bukan cuma di animasi sebenarnya. Ada beberapa di bidang lain pun sebenarnya sama aja gitu. Nah, bagi saya ya udah, kalau cuma marah-marah aja kan nggak ada manfaatnya ya Kang ya. Akhirnya idenya adalah ya udah saya terjun untuk mengetahui permasalahannya apa di sekolah gitu. Nah, di sekolah ngobrol, bermitra dan sebagainya, bahwa sebenarnya butuh bermitra dengan industri. Dan sekarang itu rata-rata kan di SMK atau sekolah vokasi itu pasti bermitra dengan industri. Nah, dalam hal ini saya bermitra dengan beberapa sekolah di sekitaran saya, di sekitaran Tegal, Brebes, Pemalang, Cirebon gitu ya. Nah, kemudian saya berpikir gimana supaya mereka itu tetap bikin karya, tapi dapat endorse dari ya istilahnya influencer gitu loh, supaya nggak cuman karya mereka tuh ditampilin di channelnya sendiri atau ditunjukin temennya gitu, tapi yang nonton dikit gitu. Sayang banget gitu. Padahal sebenarnya ketika mereka ngerjain animasi itu ya
sebenarnya udah layak tayang gitu, tapi tidak di endorse kan, kasihan. Akhirnya terciptalah kartun Guru Gembul ini, dan berterima kasih sekali Pak Guru bersedia untuk dijadikan Kelinci percobaan. percobaan. Dikecilin pula ya. Dikecilin, Tapi gitu. perutnya lebih bundar. Benar, Ya, kayak jadi gitu. Baraya silakan subscribe. Jadi Ya, gitu. seperti yang tadi ya, intinya kita tuh sebenarnya ingin berkolaborasi untuk menghasilkan karya yang besar dan bagus dan bermanfaat untuk pendidikan. Jadi pendidikan anak-anak SMK diajarin dan berkolaborasi untuk bikin animasi, kemudian pakai influencer, dalam hal ini yaitu saya, biar nanti dapat endorse. Jadi semuanya kebagian untung Betul, gitu ya. betul. Jadi siswa dapat pembelajaran, kemudian sayanya dipermalukan. Kemudian ininya proyeknya berjalan. Nah, salah satu yang akhirnya ikut nimbrung itu adalah siswanya. Ini siswa yang bikin kartun sayanya tuh siswa ini ya. Kenapa tega sekali ke saya ya? Jadi ini siswanya, silakan dan itu Bapak gurunya, Tajur, ya. ketua jurusan yang mengakomodasi kolaborasi kita ini. Kita ngobrol dulu sama anak kecilnya. Gimana bikin kartun animasi Guru Gembul tuh? Mudah nggak? Coba jelaskan prosesnya. Untuk pembuatan prosesnya itu agak mudah, ada yang susah gitu Pak. Jadi tergantung dari kitanya. Pertama, kadang kita tuh susah milih idenya, kayak mencari aset-asetnya, gerakan si karakternya agar nggak kaku atau gitu-gitu aja sih. Terus untuk prosesnya itu, yang pertama kita mencari videonya dulu yang dari TikTok atau enggak YouTube. Nah, kita itu tanya ke quality controlnya, nanya apakah ini video ini udah dijadiin animasi apa belum. Nah, kalau belum, nanti kita coba bikin animasi yang ini nih. Terus ya kalau udah itu kita langsung masuk ke tahap storyboard, dari penyusunan konsep, ide, terus kayak pergerakan dari sekarang. Ya, maksudnya ya, berapa tim? Berapa tim? Berapa tim? Satu tim berapa orang? Ada 10 anak. 10 anak. 10 anak semuanya bikin, terus ada yang bagian ini, bagian itu, bagian ini, Iya. bagian itu gitu ya. Ya, udah Jadi, dibagi jobnya masing-masing. Jadi Baraya selama ini mereka tuh baru ngambilin video-video saya untuk quotes-quotes atau kata-katanya tuh dijiplak jadi animasi. Tapi nanti ke depannya kalau misalkan sudah ada endorse dan sudah dikenal orang, makanya subrek ya. Dan silakan follow-nya. Kalau misalkan udah dikenal, kita akan bikin yang lebih bagus. Jadi nanti ada skripnya, saya ngomong langsung gitu ya. Iya. Terus dibuat jadi lucu-lucuan yang kayak gitu ya. Nah, itu sekali lagi ya, ini bukan hanya untuk AdSense dan lain sebagainya ya, AdSense dan iklan, tapi juga ini adalah untuk pendidikan. Jadi anak-anaknya tunjukin ininya, logonya. Nah, itu dia jurusan animasi ya, jurusan animasi ini dari sekolah mana? Dari SMK Negeri 1 Tonjong. Tonjong Brebes. Oh, SMK Negeri 1 Tonjong. Tonjong. Enggak, Tonjong tuh gabungan antara tonjok dengan tajong gitu kan. Iya, iya, tonjok juga bahasa Sunda. Tonjok dan tajong jadi tonjong. Nah, ini kita berkolaborasinya dengan sekolah ini. Terus ada yang mau disampaikan lagi? Tadi tentang kalau udah untuk proses bikin animasi Guru Gembul dalam 3 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan sama 10 makhluk tadi itu? Oh, berarti untuk hitungan 3 menit itu perkiraan 3 mingguan. 3 minggu? Ya karena apa ya, dari jam produksi kita itu enggak setiap hari gitu loh Pak. Jadi Nggak full gitu, nggak kayak kerja kan mungkin dari pagi sampai sore terus gitu, Iya, tiap iya, hari. benar. Kalau di sekolah kan nggak bisa, harus ngikutin jadwal sekolah Ya, coba juga. maksudnya gini. Seandainya udah kerja misalkan dari jam 8 sampai jam 3 sore, anggaplah 10 orang. Itu bikin animasi 3 menit tuh berapa waktu yang dibutuhkan? kalau hitungannya udah kerja itu ya paling 2 minggu 1 minggu. Nah, sama aja lama ya. Iya. Ini ya itu karena sebenarnya kalau kita bicara di industrinya lebih lama lagi kan. Kita misal satu episode gitu ya, 12
15 menit aja itu bisa kita berbulan-bulan bahkan bikinnya Sebenarnya. Seperti itu, dan itu mungkin relatif ideal, dan teman-teman mungkin yang di sini ya beberapa udah tahu lah yang di industri atau mungkin di asosiasi di animasi juga, bahwa memang produksi animasi itu nggak cepet gitu. Bahkan ada salah satu SMK juga yang baru ngerilis film pendek itu ngerjainnya setahun untuk sekitar 12 menit atau 17 menit Bang Mas. Itu 1 tahun Bang Guru. Iya, Maka dari itu memang tinggal kita harus tahu gimana caranya efisien aja, efisien dalam bekerja. Jadi karena animasi kan spektrumnya luas ya. Jadi ada yang yang mungkin kalau kita makanya nggak nyebutin ini sebagai animasi Guru Gembul sih. Jadi nyebut kita kesepakatan kemarin itu kartun aja. Karena kartun tuh bisa dalam bentuk apapun. Bisa jadi nanti dia akan di komik, dia bisa di ilustrasinya atau di bentuk lain gitu, dan itu relatif lebih cepat. Sebenarnya udah sangat efisien ya. Kita efisiennya harusnya sekitar seminggu 2 mingguan itu ya kalau yang panjang ya. Tapi kalau yang untuk pendek-pendek kayak quotes dan sebagainya itu cepat sekali kan, paling sehari jadi. Iya, saya juga nanya ke Enrico Jonathan itu kok bisa. Nah itu kan sering main kesini, saya juga suka kesana main. Nah dia tuh kalau bikin animasi di Kobisa itu memang berminggu-minggu juga, padahal timnya tuh udah banyak banget. Betul. Bah, ini ya kita butuh support lah. Kalau mungkin bukan hanya di Sabrek tapi juga dikasih endorse dan kontrak selama 30 tahun dengan nilai investasi 300 triliun cukup. 300 triliun cukup. Insya Allah. Cukup itu. Nah, tapi nggak usah di penjara 6,5 tahun. Nggak usah. Gitu. Ini Pak Kepala Jurusannya, ada yang mau disampaikan Pak? Kok Bapak mau gitu, jadi sekolahnya dijadiin bukan percobaan ya, diajak berkolaborasi untuk bikin animasi semacam ini? Ya, pertama kami ya dari SMK Negeri 1 Tonjong mengucapkan terima kasih atas bersama dari Kang Guru Gembul, kemudian dari Hub Animasi Studio. Dan sebenarnya awal mulanya ya karena kita kan sudah cukup lama ya animasi di SMK itu hampir 12 tahun, dan kadang ada pertanyaan yang seringkali muncul di masyarakat gitu. Nanti lulusan animasi itu mau kerja di mana? Nah, ini karena orientasi SMK pasti orientasi orang tua adalah langsung kerja gitu. Langsung kerja. Nah, pertanyaan nanti kerjaan di mana? Nah, yang animasi itu kan mungkin masih nggak begitu banyak seperti jurusan yang lain ya. Dan itu sering tanyakan ke kami di guru-guru juga, Pak, nanti kalau anak saya sekolah di jurusan animasi nanti lulus mau kerja di mana? Nah akhirnya kami coba cari solusi lah, dan alhamdulillah ini bisa bersama dengan RK membentuk suatu program kolaborasi untuk membuat suatu film kartun animasi Guru Gembul. Dan ini akhirnya kan kami dari sekolah tahap demi tahap membentuk katakanlah studio mini khusus untuk membuat film animasi. Dan ini juga terpisah dari program pembelajaran. Nah, studio ini kami jadikan sebagai ya katakanlah miniaturnya industri. Jadi seandainya ada orang tua yang bertanya, itu bisa kita langsung jawab, ini loh Bapak Ibu, kita sudah punya ruang studionya sebagai miniatur industrinya, ini anak-anak sedang bekerja di proses animasinya. Jadi kita selain menyampaikan secara lisan, juga kita sampaikan secara visual, gambaran langsungnya biar orang tua lebih paham. Dan itu juga di Guru Gembul ini kan secara real ya, kita kolaborasi dengan Budi, dan Budi juga sekaligus melakukan quality control terhadap karya-karya anak. Selama pembelajaran kan biasanya ya hanya dinilai sama gurunya, tapi ketika sudah berkolaborasi dengan Dudi, dengan industri, maka industri juga akan ikut melakukan kontrol mana yang perlu direvisi, mana yang sudah oke gitu. Akhirnya kita jadi ternyata harus seperti ini gitu. Nah akhirnya kan dengan semakin dengan keterlibatan Dudi di dalam sekolah, secara tidak langsung kan ikut di dalam proses pembelajaran. Dan harapannya nanti ketika anak-anak itu sudah lulus, mereka paling tidak sudah memiliki kompetensi lah yang diharapkan oleh Dudi gitu. Dan itulah mungkin ending yang kami harapkan.
Nah, Baraya itulah. Jadi ini sekali ternyata bukan sekedar project tapi program. Jadi kalau misalkan Baraya adalah kepala sekolah dari SMK yang minat buka jurusan animasi, kita siap berkolaborasi ya. Boleh, siap. Kita siap kerjasama, kita siap kerja paksa, bapak-bapak yang dipaksa. Untuk membangun karya masa depan dan untuk memberdayakan anak-anak kita menyongsong masa depan. Kang, kalau misalkan di sini salah satu penontonnya itu ternyata adalah sekolah juga, SMK juga dan punya animasi juga. Kalau mau kerja sama Akang, gimana caranya? Oke, jadi kita sebenarnya terbuka ya untuk bermitra gitu. Sejauh ini memang saya sekitar 3-4 tahun ini baru bermitra dengan sekitar wilayah studio saya gitu. Brebes. Terutama Tegal kayaknya. Oh, Tegal ya, tapi Tegal. Dekatnya akhirnya Brebes, Malang, Cirebon dan sebagainya. Ya, itu temenan kan ya, Brebes Tegal tuh ya. Iya. Tapi kebetulan di tahun kemarin ada partner juga mitra gitu sekolah itu yang bahkan dari Sorong Papua juga. Dan kemarin sebenarnya mereka hanya magang secara online di studio kami juga. Nah, dan kami sempat tes juga untuk bikin kartun berkumpul waktu itu. Dan bisa. Padahal kami tidak pernah datang ke lokasi, ke SMK di Sorong itu tidak. Nah, karena memang sebenarnya di sini ada manajer ya, maksudnya ada leadnya gitu dari setelah saya di studio saya nggak langsung handle, tapi ada lead juga cewek-cewek ini itu leadnya yang handle adik-adik di SMK dan mereka itu sudah membuat sebuah modul gitu, untuk ini loh, modul itu dipakai untuk bikin kartu guru gembul itu tahapnya apa aja kita udah bikinkan gitu. Jadi ketika nanti online pun sebenarnya kita tinggal serahkan itu gitu. Kalau mau kerjasama gitu ya, serahkan itu. Kalau mau terlibat silahkan gitu. Kalau nanti untuk bisa nggak sih misalkan ya, bisa terbuka nggak untuk kolaborasi dalam bentuk gini? Oke lah, saya pengen dibikin animasi, tapi ceritanya dari saya. Misalkan ada gitu. Jadi misalkan ada orang industri. Nanti kan misalkan ini kolaborasi kita tuh udah berhasil dikenal sama banyak orang misalkan ya. Amin. Nah, kemudian udah siapa sih yang halo barusan? Nah, setelah itu terus oke lah, saya mau, tapi ceritanya dari saya. Bisa nggak? Tapi tetap guru gembul apa bukan? Ya, misalkan tetap guru gembul. Tapi jadi misalkan nanti guru gembulnya digebukin orang misalkan. Ya, kalau perkara cerita nggak ada masalah. Yang penting kan sebenarnya filternya itu di kaminya sih. Karena kan istilahnya ide apapun kami tampung gitu. Bentuk kerjasama apapun nggak ada masalah. Yang penting filternya itu kan kita yang tahu ya. Kartun guru gembul itu konsepnya ke arah mana, batasan-batasannya kan kita tahu. Ya pokoknya edukasi lah ya. Betul. Kalau edukasi dan untuk buat anak dan biar bisa berkolaborasi dengan siswa-siswa SMK. Betul. Karena kami itu sebetulnya tahun kemarin tuh sempat ada sebuah program yang dari Kemendikbudristek sebenarnya. Itu dari Badan Bahasa waktu itu menarik sekali juga, persis seperti konsep ini. Jadi dari ada project kita mengerjakan animasi tentang legenda-legenda dan cerita-cerita rakyat di seluruh Indonesia. Itu dijadikan animasi, tapi tidak hanya studio yang mengerjakan, tapi mewajibkan merangkul minimal 2 satuan pendidikan. Waktu itu saya merangkul kampus 1 dan sekolahan 1, ya Tonjongdi juga. Kemudian mengerjakan, dan itu ada karyanya juga yang nanti mungkin nanti akan tayang juga gitu. Itu 3 cerita ya waktu itu, dan mereka juga terlibat gitu. Jadi bagi saya sih itu program yang menarik karena semua dapat benefitnya gitu. Iya. Kalau memang ada seperti itu. Tapi Kemenristeknya keburu dibubarin ya. Aduh, dipecah-pecah sekarang dimutilasi jadi 3 biji itu. Betul, ada perubahan-perubahan pastinya. Waktu itu nggak dilanjut ya Pak, nggak ada. Karena memang katanya ada pergeseran, berubah menjadi bukan animasi gitu, ada produk lain gitu, komik dan sebagainya. Ya, betul. Kita kalah diplomasi. Saya nanya kepada Akang Mas, siapa itu namanya? Itu. Hah? Rehan. Oh, Rehan. Raimu bukan Raihan. Sebelum ketemu sama Mas ini, bikin animasi juga nggak? Sebelumnya belum. Belum pernah. Jadi ini pertama kalinya. Pertama kalinya langsung ngegarap muka saya. Iya. Yang bikin itu buncit buntet
pendek itu siapa yang oh ini di studio. Jadi mau saya jelasin atau mau dia ya? Coba nanti ini dulu. Silakan. Jadi ini pertama kalinya. Mungkin nggak kan tadi dijelasin bahwa proses pembuatan untuk 10 anak itu bisa sampai 1 minggu sampai 2 minggu hanya untuk 3 menit. Itu kalaupun kerjanya full. Itu tuh gara-gara karena masih newbie, karena baru pertama ini, atau seandainya nanti kalau sudah sangat expert bisa jauh lebih cepat? Kemungkinannya seperti itu, Pak. Sekarang tuh masih sangat lambat. Ya, Bari megang-megang gitu masih apa ya? ya untuk sekarang sih udah ada sedikit pengalaman sih, Pak. Nggak kayak yang pertama kali. Jadi kayak udah berpengalaman. Udah berapa lama ngegambar muka saya? Berapa lama ya? Ngegarap animasinya? Iya. 1 semester. Oh, 1 semester. Dari Jadi, 1 sistemnya Kang itu regenerasi. Jadi kakak kelasnya dia itu sudah ngerjain, nanti adik kelasnya lagi terus gitu. Oh gitu. Terus jadi nggak akan berhenti karena itu kan bagian dari program Teaching Factory yang saya sama pihak sekolah itu merancang itu supaya regenerasi terus gitu. Sekarang udah mau ganti lagi ya Pak? Iya, sudah. Oh, jadi ini baru lagi bakal nanti dipecat. Iya. Iya. Sudah mau lulus. Udah lulus, Ini, mau lulus. gimana Pak ini programnya tadi itu teh? Jadi Iya. setiap 1 semester yang lama pecatin, terus ngerjain apa? Terus yang baru direkrut itu karakteristiknya, kriterianya harus bagaimana? Ya, ini kan berarti bergumul sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, Pak ya. Yes. 2 tahun. Kurang lebih. Kolaborasi ini 2 tahun. 2 tahun. Nah, itu kan memang sudah dari beberapa generasi lah, angkatan gitu ya. Jadi kalau angkatan sudah 1 selesai, sudah lulus kan otomatis sudah mencari kerjaan masing-masing. Nah, ini kami dari sekolah ya menyiapkan untuk regenerasi berikutnya. Sebelum mereka lulus, kita siapkan masa transisi lah, katakan transisi, untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang mereka kerjakan selama di film Guru Gumbul ini, sampaikanlah ke adik kelasnya prosesnya. Jadi adik kelasnya juga ikut terlibat, tapi sebagai di belakangnya lah gitu sambil berjalan. Nanti kalau mereka sudah oke, sudah siap, baru ini bisa dilepas. Nah, itu kan secara standar sudah kita bikin lah, katakanlah misalkan dari produksinya dan sampai pasca produksinya juga ini loh tahapan yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan dari kelasnya seperti apa, itu nanti disampaikan ke adik kelasnya. Jadi nyambung jalan terus gitu. Nah, ini sekarang sudah kelas 12 juga, nanti sudah mau lulus, maka dari sekolah juga harus menyiapkan regenerasi berikutnya, yaitu untuk kelas 11. Ini kriteria kelulusan atau kalau misalkan udah lulus tuh, Ya. ini bisa langsung diarahkan ke industri atau disuruh melanjutkan bikin animasi Guru Gembul atau gimana ini? Kalau sudah kan ini ya tadi kan regenerasi ya, per semester ada. Nah, kalau udah lulus diapain? Itu keterampilan yang sudah ada tuh diapain? Ya, ada 2 kemungkinan. Tadi yang pertama, mereka bisa berkarya di luar, dalam arti bisa bekerja atau Nggak, maksudnya apa sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak industri itu yang udah aja ini langsung anak saya rekomendasi karena udah bikin kartun Guru Gembul, pasti juga bisa bikin kartun presiden misalkan gitu. Ya. Gimana? Ada kolaborasi dengan pihak yang lebih yang dunia industri gitu? Kalau harapan kami sih ada dari alumni itu yang masih netap ya di studio kami lah. Oh. Ingin netap, tapi kan biasanya mereka karena statusnya sudah alumni kan paling enggak ada ya sedikit memasukkan untuk mereka gitulah. Kan berarti kan dari pihak sekolah paling enggak harus sudah memikirkan. Nah, itulah mungkin yang masih menjadi PR, seandainya kami harus merekrut mereka yang sudah alumni gitu, karena statusnya sudah alumni. Tapi kalau masih statusnya masih sekolah kan masih tanggung jawab sekolah. Jadi kalau misalkan berangkat suruh mengerjakan ya sudah kerjakan gitu. Tapi ya udah sekalian perkenalkan. Jadi Baraya semua di sini yang punya pabrik, punya industri ya, pabrik nggak apa-apa sih. Punya industri yang berhubungan dengan animasi. Ini Sekolah Negeri Tonjong. Ya, Tonjong. Tonjok dan Iya. monyong. Jangan menghina. Saya udah gitu tadi, masa ini juga diulang. Jadi ini Sekolah Negeri Tonjong di Brebes itu sudah menghasilkan animator-animator. Jadi buat Baraya yang berkecimpung di dunia animasi, silahkan datang ke sana, rekrut orang-orangnya, karena setidak-tidaknya selama 1 semester ya minimal ya sudah pernah mencoba membuat animasi itu.
Jadi kayaknya ini udah tinggal nanti kalau jurusan kuliah ada nggak sih jurusan animasi gitu? Ada ya? Ada. Dan ini sebenarnya juga berkolaborasi dengan kampus juga. Tapi yang kampus itu saya masukkan ke level manajerial. Jadi yang memanage anak SMK ini level mahasiswa sekarang. Nah, kebetulan sebenarnya mau saya panggil ke sini juga, cuman berhalangan anak-anaknya gitu. Nah, jadi mungkin saya jelasin dulu ya Kang ya. Project kartun Guru Gembul ini yang ada di Teaching Factory SMK sekarang itu bukan yang benar-benar standar industri sekali, itu enggak. Jadi memang ini justru start awal mereka untuk memulai tadi. Makanya mereka cuman punya kesempatan 1 semester dan bahkan belum pernah sama sekali gitu. Karena yang terjadi, saya itu lebih sedang fokus untuk bagaimana caranya mengembangkan animasi itu yang di daerah. Kalau misal di pusat kota, misal di Jakarta, bahkan di Bandung sendiri gitu, terus mungkin di kota di Surabaya, di Malang yang pusatnya animasi, itu sudah terbiasa anak SMK itu udah jago-jago. Sebelum masuk SMK aja kadang itu udah punya portofolio gitu kan. Tapi berbeda dengan yang di daerah ya Pak ya. Di Brebes, di apa yang mereka tuh mungkin nggak punya latar belakang seni sama sekali gitu. Mungkin di SMP pernah apa gitu. Di Malang sih punya banyak temen. Kalau Malang banyak sekali. Justru pusat animasi sekarang, studio animasi itu banyak saya di Malang. Dan tuh SMK-nya sudah sinkron gitu dengan industri, itu sangat sinkron. Saya tahu betul gitu. Dan di Bandung juga ada yang udah sinkron. Justru saya berharapnya Pak Guru itu dan beberapa yang mungkin bisa bekerja sama itu justru SMK yang masih di daerah-daerah, yang memang belum, ya seperti inilah, yang masih belum punya kesempatan untuk ngerjain project gitu. Jadi ini adalah level pertama, kemudian level keduanya nanti bisa magang, misal di industri saya kasih kerjaan. Kayak ini si Rehan kan sebenarnya project Guru Gembul udah selesai ya, dan dia sedang magang di studio saya. Nah, ketika di studio saya magang, itu saya kasih kerjaan yang lebih berat lagi, otomatis. Angkat galon. Ya, angkat beton, semen, bangun studio. Nah, kayak gitu. Jadi biar levelnya naik lagi. Jadi karena memang untuk SMK di daerah, bagi saya project atau program Guru Gembul ini udah cocok gitu untuk start awalnya Teaching Factory mereka gitu di Pak, daerah ya. Saya nanya ke ini Pak. Ya. SMK Bapak itu SMK negeri Nonjong itu SMKN. SMKN nah? SMKN Tonjong. Tonjong. Ya, SMKN. Ya ampun, susah banget saya tuh memorinya jelek sekali. Tonjong itu kenapa memilih jurusan animasi? Kan di situ mungkin nggak ada lain selain di situ ya? Iya betul. Dugaan saya, betul ya? Hanya ada satu di Brebes, hanya ada satu di Brebes, satu-satunya ya di situ itu. Iya. Nah, kenapa ada yang kesambet kartun Jepang atau apa tiba-tiba kok memilih jurusan animasi gak? Ini apakah pertimbangan masa depan atau karena cari mumpung gak ada yang lain gitu kita, atau gimana itu Pak ceritanya? Iya, biasanya kalau dari pihak sekolah ketika mau membuka jurusan baru pasti kan minta survei lah, katakan survei dari beberapa SMP gitu tentang peminatan. Terus ketika sudah mau mengajukan suatu program studi atau jurusan gitu kan, kita lihat di lingkungan situ mencari jurusan yang katakanlah masih apa ya, belum ada lah gitu untuk bisa dikembangkan. Nah, waktu itu di animasi di Brebes itu belum ada, dan itu dari kepala sekolah hanya melihat peluangnya bagus karena itu masuk di industri kreatif ya, dan akhirnya ya diangkatlah itu bukan jurusan animasi karena saat itu belum ada. Jadi berpikirnya mungkin masih banyak peluang di sekitar. Amin. Apa program ini sudah terkoneksi dengan pemerintah daerah? Kalau pemerintah daerah belum. Semoga dilihat ya sama pemerintah daerah. Jadi semoga dibiayai gitu ya. 300 triliun. Amin, tapi jangan 6,5. Tapi jangan 6,5 di keburu lulus siswanya. Oke, ada lain yang mau disampaikan masing-masing? Ayo, apa yuk? Oh cukup. Bapak ada yang mau disampaikan? Mempromosikan sekolahnya boleh? Ya itu dia, sekolahnya di mana, keunggulannya apa, kejelekannya sembunyikan saja. Ya paling. Itu selain animasi apa lagi Pak jurusan di Bapak tuh? Ada sekarang itu 8. 8? Iya 8. Yang sekarang udah 8.
Berapa siswa itu sampai 8 jurusan? Itu nyampe 1.700 ya. 1.700? Ya. Wah. Dikirim ke Palestina lumayan. Cowok semua kan? Ada cowok ada cewek. Enggak, maksudnya dominan. Kalau di animasi dominan perempuan. Oh iya. Iya, dominan perempuan. Oke, sukses selalu dengan sekolahnya Pak, dan semoga bisa mencetak generasi Indonesia yang maju hingga 2045 Indonesia mencapai ulang tahun emas. Dan salah satu yang membuat ulang tahun emas tercapai itu adalah SMK Bapak, SMK 1 Negeri Tonjong, Brebes. Ya. Dan ini salah satu kadernya, dan inilah orang yang punya inisiatif untuk bikin program seperti ini. Jadi konten kreator diajakin, pemerintah kalau mungkin diajakin, investor semuanya kalau ada pemodal ayo ngumpul di sini semuanya, karena kita punya target untuk membuat masa depan anak-anak kita menjadi lebih baik dengan kreasi dan karya-karya yang mumpuni. Itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak, dan di akhir ini yang nontonnya sampai akhir silahkan komen karena nanti akan dapat door prize ya, harga pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.